Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di tengah pandemi yang belum juga usai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang vektor. Namun saya akan khususkan materi tentang operasi hitung vektor jika ditinjau secara geometris. Materi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah membagikan modul berupa definisi tentang vektor ya. Ada beberapa di antaranya berisi tentang operasi hitung vektor jika ditinjau secara geometris. Jadi modul kemarin silahkan dipelajari sebagai bahan untuk mempelajari materi ini ya. Karena yang akan saya sampaikan di sini adalah soal-soal ya tentang vektor. Baik, langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Maaf agak lama. Oke, ada contoh seperti ini. Ada sebuah pola gambar seperti ini ya. Jika diketahui vektor FE arahnya ke atas, ini U, vektor AB-nya adalah V. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam U dan V. Ada 5 pertanyaan. Tentukan vektor AC, vektor AD, dan seterusnya dalam U dan V. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini diketahui vektor FE-nya adalah U, vektor AB-nya adalah V. Pertanyaan pertama, menentukan vektor AC. Ya, kita gunakan aturan segitiga ya. Aturan segitiga di mana untuk mendapatkan AC ini merupakan penjumlahan dari AB ditambah dengan BC. Ya. Jadi intinya AC ini merupakan jalan pintas. Kita diminta untuk menentukan jalan lain. Ya, menentukan jalan lain, dan yang terpenting di sini adalah setarnya berawal dari A dan nanti berakhir ujungnya di C. Dan saya ambil jalannya dari A ke B, B ke C. Di sini kan ada kesamaannya. Oke, sama sehingga nanti hasilnya adalah AC. Oke. AB-nya adalah V, sedangkan BC ini merupakan vektor yang sama dengan vektor FE karena dia sejajar dan juga arahnya sama, sehingga bisa dikatakan BC ini adalah U. Oke, urutkan sesuai abjad, maka vektor AC merupakan U ditambah V. Contoh kedua, menentukan vektor AD ya. Ini jalan pintasnya. Kita diminta menentukan jalan lain sehingga nanti awalnya di A berujung di D. Oke, saya ambil jalannya seperti ini. AD kita bisa dapatkan dari penjumlahan dari A ke B, B ke C, lalu saya belokkan C ke O, lalu O ke D. Kenapa tidak langsung dari C ke D? Ya, misalkan dari A ke B, B ke C, atau C ke D. Sebab C ke D, vektor CD ini di sini masih belum diketahui. Yang diketahui adalah FE dan juga AB. Tidak ada dan belum ada vektor CD. Makanya setelah sampai di C, saya belokkan ke O. Ya. Karena CO ini di sini ada keterangan bisa diambil dari AB ini. Oke. AB-nya adalah V, sedangkan BC-nya adalah U karena sejajar dengan FE. Sedangkan CO-nya
CO ini adalah vektor yang berlawanan arah dengan AB, sehingga saya kasih di sini negatif V karena berlawanan dengan AB. Kemudian dijumlahkan dengan OD. OD adalah U. Oke, sehingga jawabannya adalah 2U. Nah, kemungkinan ya, ini setiap orang akan memiliki cara yang berbeda. Ya, yang terpenting di sini startnya dari A, berakhir di D. Maka bisa saja tidak mengambil jalan dari A ke B. Bisa saja kalian ambil jalan dari A ke F, lalu F ke E ke D. Boleh saja seperti itu. Nah, cara lain kita lihat AD merupakan penjumlahan dari A ke O, lalu dilanjutkan lagi O ke D. Nah, AO OD ini merupakan vektor yang sama dengan FE karena panjangnya sama dan juga arahnya juga sama, sama-sama ke atas, sehingga AO adalah U, OD juga U, sehingga AD sama dengan 2 kali U. Vektor C, pertanyaan C, vektor BO, kita diminta menentukan BO, maka bisa kita ambil dari B ke A, A ke O. BA adalah negatif V, sedangkan A ke O adalah U. Urutkan sesuai dengan abjad, maka vektor BO adalah U dikurangi V. Pertanyaan keempat, menentukan vektor FB. Bisa kita lihat di sini, saya ambil jalan F ke A, lalu dilanjutkan A ke B. Ya, sebenarnya boleh saja kalian tidak mengambil jalan seperti ini. Yang terpenting adalah start di A, berakhir di B. Entah kalian mau jalan ke atas dulu boleh ya, misalkan F ke E ke O, kemudian O belok ke C, C lalu ke B, ini boleh. Nah, saya ambil seperti ini. FA, ya kita lihat FA di sini tidak sama dengan FP. Nah, FA saya ambil dari BO. FA kita ambil dari BO, ada kesamaan namun berlawanan arah, sehingga FA ini adalah negatif dari BO karena dia berlawanan arah. Negatif dari U dikurangi V. Makanya kita kalikan negatif dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Pertanyaan terakhir, silahkan bisa kalian pahami ya, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2U ditambah V. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Mohon maaf, tunggu. Oke, ada bentuk seperti ini, segitiga, di mana keterangannya adalah AX. A ke X ini turun ya, vektor A ke Y adalah vektor B, A ke B vektor 3 kali A ke C vektor 3B, dan M ini merupakan titik tengah dari BC. Nah, kalian diminta menentukan vektor XY, vektor BC, AM, dan XC. Oke, kita lihat. Vektor XY bisa kita dapatkan dari penjumlahan XA ditambah AY. Oke, XA-nya adalah negatif A karena di sini adanya AX, berlawanan arah. Kemudian ditambahkan dengan AY, AY ke bawah B, sehingga kita dapatkan seperti ini. Pertanyaan B, menentukan vektor BC. BC bisa kita dapatkan dari B di vektor BA ditambah dengan AC. BA berlawanan dengan AB, maka di sini negatif 3A, sedangkan AC adalah 3B. Oke, kita dapatkan seperti ini. Pertanyaan yang ketiga, AM, menentukan AM. Ya, walaupun di sini tidak ada garis, ya kita bikin garis bantu saja. Kita buat garis khayal di sini. Untuk mendapatkan AM bisa kita dapatkan dari AB ditambah BM.
Kalian bisa saja ya mendapatkan AM ini dari A ke C lalu berbelok ke C ke M. Walaupun cara berbeda, nanti hasil akan sama. Baik, kita cari dulu. Di sini BM tidak ada ya. BM bisa kita dapatkan dari setengah dari BC. Ya. Nah, BC-nya sendiri bisa kita ambil dari sini. Oke, mohon maaf ini ada kesalahan nih, harusnya ini BC ya. Sorry. Ada kesalahan di sini. Oke. BC bisa kita dapatkan dari jawaban ini. Oke, lalu substitusikan ke sini. Maka AB ditambah BM. AB-nya adalah 3A, BM-nya ini. 3A dikurangi dengan 3/2A. Maka 3/2A. Lalu setengahnya dikali dengan 3B. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, soal yang terakhir. Nah, ini sedikit rumit. Ada jajar genjang PQ RS di mana A dan B ini merupakan titik tengah dari PQ ya. A titik tengah dari PQ, B titik tengah dari PS. Kemudian RA adalah vektor U, RB adalah vektor V. Pertanyaannya adalah nyatakan vektor RQ dan juga RS dalam bentuk U dan V. Kita perhatikan. Ya. Di sini RA itu merupakan penjumlahan antara RQ ditambah QA. Oke. RA-nya adalah U. Kemudian di sini QA merupakan setengah dari QP. Dan QP sama saja dengan RS. Maka kita dapatkan persamaan satu. Tujuan kita adalah menentukan RQ dan RS, sehingga U ya kita nyatakan dalam bentuk RQ dan RS. Begitu juga V. V nanti kita nyatakan juga dalam RQ dan RS. Oke, kita lihat RB didapat dari RS ditambah SB. Ya. RB-nya adalah V. Lalu kemudian si SB ini, SB nilainya sama dengan setengah dari RQ. Ya, setengah dari RQ. Ya, sehingga kita dapatkan persamaan kedua, V bernilai RS ditambah setengah RQ. Dari kedua persamaan tersebut, lalu kita eliminasi dan substitusikan untuk mendapatkan RS ataupun RI. Oke, kita tulis persamaan satunya ini, persamaan duanya ini. Saya kalikan 2 untuk menghindari adanya pecahan. Karena di sini ada penyebut 2, maka kalikan 2. Sehingga 2U, 2RQ hilang ya, RS-nya saja. Begitu juga ini kalikan 2 jadi 2V. Setengahnya hilang jadi RQ, 2RS. Dan kita eliminasi RQ nanti akan kita dapatkan RS. Eliminasi RS nanti kita akan dapatkan RQ. Nah, di sini saya kalikan 1 kalikan 2 untuk menyamakan koefisien dari RQ. Oke, bagian atas dikali 1 berarti tidak ada perubahan. Bagian persamaan 2 kita kalikan 2, maka perubahannya seperti ini menjadi 4V 2RQ ditambah 4RS. Kemudian setelah sama ini dikurangi sehingga RQ-nya habis. 2U dikurangi 4V sama dengan negatif 3RS. Oke, maka RS akan sama dengan 2U dikurangi 4V dibagi dengan negatif 3. Masing-masing dibagi negatif 3, maka kita dapatkan nilai RS-nya adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya menentukan RQ. Dari kedua persamaan tadi, untuk mendapatkan nilai dari RQ, maka
kita harus menyamakan koefisien dari RS. Saya kalikan 2 untuk menghilangkan penyebut ini. Ya. Nah, ini coba kita eliminasi RS-nya. Eliminasi RS, nanti kita akan dapatkan RI. Karena di sini ada perbedaan koefisien, maka persamaan 1 dikalikan 2 persamaan 1 dikalikan 1. Oke, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 4U 4RQ ditambah 2RS. Bagian bawahnya dikalikan 1, tidak ada perubahan. Dan setelah sama RS-nya, kita kurangi, habis 4U dikurangi 2V. Kemudian 4RQ dikurangi RQ, jadi 3RQ. Maka kita akan dapatkan nilai RQ-nya adalah 4U dikurangi 2V dibagi 3. Masing-masing dibagi 3, maka hasilnya seperti ini. Oke, ya. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Sekali lagi, konsepnya adalah penjumlahan vektor aturan segitiga, kemudian ada juga kesamaan dua vektor. Ingat, tetap jaga iman, jaga imun. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, ya. Tetap semangat belajar di tengah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.